Tuhan kembali, kita boleh diizinkan Tuhan untuk bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini, jadilah pengikut Yesus yang sejati. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Ini bukan harapan kita saja, tetapi ini juga menjadi harapan Tuhan. Amin, saudara. Sering jujur saja kita ini komplain sama Tuhan. Ya. Sering jujur kita ini sering komplain sama Tuhan ketika masalah kok silih berganti dalam hidup. Ketika doa-doa kok sepertinya belum dijawab oleh Tuhan. Ketika pergumulan silih berganti. Nah, sering saudaraku, ketika semuanya ini terjadi dalam hidup kita, kita sering komplain sama Tuhan, bahkan mungkin kita sering marah. Lalu mulai membandingkan dengan apa yang kita buat. Sementara aku sudah setia kepada Tuhan. Sementara aku sudah terlibat di dalam pelayanan, sementara aku sudah melakukan firman Tuhan, kenapa? Sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya. Kenapa pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan Tuhan luaskan terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, saudaraku, sering hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya kalau semuanya itu diizinkan oleh Tuhan, terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, pengalaman-pengalaman yang menurut daging rasanya sakit. Sebetulnya Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Amin, saudara. Sebetulnya Tuhan punya tujuan. Sehingga Tuhan luaskan, Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Dan tujuannya yaitu jelas. Supaya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah ini. Tujuannya supaya kita menjadi pengikut yang sejati. Dan inilah yang ada di dalam hati Tuhan. Inilah harapan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Hendaknya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Coba kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Sengaja saudaraku, ayat ini ada dua kalimat yang sengaja saya kasih warna lain. Yaitu bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya begini saudaraku. Pada saat itu Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemana? Alkitab pun juga sudah memberikan satu maksud. Alkitab pun sudah memberikan satu petunjuk. Yaitu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke sungai Kidron. Menyeberangi sungai Kidron. Dan yang kedua ke Taman Getsemani. Dengan kata lain, Yesus membawa murid-muridnya kepada dua pengalaman ini. Yaitu pertama menyeberang sungai Kidron dan yang kedua masuk ke Taman Getsemani. Karena apa saudaraku? Nanti kita akan jabarkan lebih jauh. Mengapa kok sampai murid-murid Yesus dibawa ke dua tempat ini? Yaitu menyeberang ke sungai Kidron dan masuk ke Taman Getsemani. Karena apa? Nanti di tempat itulah Yesus ingin melihat
secara pasti. Yesus ingin melihat sejauh mana murid-murid yang sejati dan tidak sejati. Inilah yang ingin temukan. Yesus sengaja membawa murid-muridnya masuk atau menyeberang sungai Kidron. Yesus ingin melihat apakah murid-murid ini benar-benar pengikutnya yang sejati atau tidak. Itu yang pertama. Maksud yang kedua, Yesus ingin melihat ketika murid-murid ada di sungai Kidron. Yesus ingin melihat sejauh mana kualitas daripada murid-murid ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, saudara, tentang sungai Kidron, kalau saudara melihat peta ya, kota Yerusalem, sungai Kidron itu letaknya di satu lembah yang cukup dalam, dan lembah itu namanya lembah Kidron. Jadi sungai Kidron itu letaknya di satu lembah, dan lembah itu cukup dalam, dan lembah itu namanya yaitu lembah Kidron. Jadi sungai Kidron yaitu itu letaknya itu di Apit. Saya mencoba untuk menggambar saudara, agar saudara lebih jelas, walaupun ini sangat sederhana. Jadi disinilah posisi sungai Kidron, letaknya di lembah Kidron. Jadi orang-orang yang dari Yerusalem kalau ingin ke Taman Getsemani, karena lembah Kidron ini diapit oleh dua bukit, yaitu Bukit Muria dan Bukit Zaitun. Jadi kalau orang-orang Yerusalem yang ingin ke Taman Getsemani, mau atau tidak mau, dia harus menuruni lembah Kidron, menyeberang sungai Kidron, dan akhirnya ke Taman Getsemani. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang yang dari Taman Getsemani kalau ke Yerusalem, dia harus menuruni lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron, saudara. Nah, itu dulu ya. Belum ada, sekarang belum ada, dulu belum ada kendaraan. Tapi kalau sekarang tinggal putar sedikit sudah nyampe, saudaraku. Nah itu. Nah, apa maksud atau arti dari kisah ini, saudaraku? Kidron bahasa Yunaninya yaitu kabur, bukan lari. Kabur itu apa? Tidak jelas, buram, atau samar-samar. Jadi maksudnya begini, Yesus tidak mau ada orang yang mengaku dirinya Kristen. Yesus tidak mau ada orang yang mengaku dirinya percaya Yesus. Tetapi perilakunya, sifatnya, karakternya tidak jelas. Yesus tidak ingin menemukan anak-anaknya yang mengaku percaya Yesus, yang mengaku sudah ditebus oleh darahnya, tetapi kehidupannya tidak jelas. Samar-samar atau kabur. Ini Tuhan tidak mau, saudaraku. Kalau minggu lalu sudah saya singgung sedikit. Ketika meterai ke-6 dibuka. Bagi saudara yang minggu lalu masuk gereja. Ketika meterai ke-6 dibuka. Maka akan muncul bencana yang begitu luar biasa. Dunia ini mengalami bencana yang begitu luar biasa. Dan itu secara global. Bukan cuma satu negara, bukan cuma 5 negara. Tetapi seluruh dunia nanti ketika meterai ke-6 dibuka. Itu akan mengalami satu bencana yang sangat mengerikan. Berarti kemarin COVID-19 itu mungkin salah satu bencana. Karena apa? COVID-19 terjadi bukan cuma satu negara yang kena dampak. Tetapi seluruh dunia kena dampak. Dan ketika dampak ini terjadi tidak pandang bulu, saudara. Entah itu orang kaya, entah itu orang susah. Entah itu orang punya jabatan atau tidak punya jabatan.
Entah itu jemaat atau pendeta, semua kena sapu. Semua kena, saudaraku. Dalam kondisi seperti itulah Yesus ingin melihat apakah pengikutnya, apakah orang yang mengaku percaya Yesus, dia benar-benar pengikut yang sejati atau tidak. Jadi ini yang pertama, saudaraku. Jadi tujuan Yesus mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Nanti di sini kita akan melihat, saudaraku. Ketika murid-murid dibawa ke sungai Kidron, ke lembah Kidron di sana. Di situ Yesus melihat dengan nyata, nampak jelas bagaimana kualitas daripada murid-murid. Demikian juga dengan kita. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak, itu bukan berarti Tuhan marah sama saudara dan saya, tidak. Tetapi di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin menemukan apakah kita benar-benar pengikut Yesus yang sejati atau tidak. Amin, saudara. Karena apa? Kalau semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan, semuanya beres, kualitas iman seseorang itu tidak nampak. Mutu kerohanian orang itu tidak nampak. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi menimpa dalam hidup kita, sesuatu terjadi dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita. Di situ nampak kualitas kerohanian daripada anak Tuhan itu. Apakah dia pengikut yang sejati atau tidak? Jadi ini yang maksud yang pertama. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, kalau kita melihat, ada maksud yang kedua. Kalau kita melihat di dalam kitab Samuel, di dalam 2 Samuel pasal 18. Kalau saudara membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di situ saudara dapat melihat perang antara pasukan Daud dengan orang-orang yang memberontak kepada Daud. Yang dipimpin oleh Absalom, yaitu anak Daud sendiri. Namun sebelum kita melihat kisah ini, saudara, coba kita perhatikan ayat di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13. Di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Rupanya, saudaraku, ketika Daud ada di lembah Kidron, ketika Daud sementara menyeberangi sungai Kidron, dia dapat informasi. Rakyat yang selama ini mendukung Daud, rakyat yang selama ini simpatik dengan Daud, yang selama ini mengidolakan Daud, mendukung Daud, rupanya telah bergeser. Dan kali ini mendukung Absalom. Dari sini kita dapat melihat, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud. Terpaksa Daud menyingkir, menyeberang sampai ke sungai Kidron. Dan kalau saudara membaca terus di dalam 2 Samuel itu, waktu Daud menuruni lembah Kidron, menyeberangi sungai Kidron, lalu naik ke bukit Zaitun, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud melihat kondisi itu langsung menangis, saudaraku. Alkitab katakan kepalanya diselubungi. Daud sedih melihat kondisi itu. Dalam kondisi itu, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian,
Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Nah, dari sini inilah maksud yang kedua. Kenapa kita atau murid-murid dibawa ke satu pengalaman, yaitu harus menuruni lembah Kidron dan menyeberangi sungai Kidron. Yang pertama tadi, Tuhan ingin melihat kualitas iman kita. Dan yang kedua, lewat pengalaman ini terbongkarlah satu rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Daud, yaitu apa? Ahitofel. Dia selama ini dipercaya oleh Daud. Dia selama ini diandalkan oleh Daud. Bahkan dipercaya menjadi penasehatnya, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Diam-diam dia bergabung dengan orang yang memberontak. Artinya apa? Berarti selama ini Ahitofel di dalam mendukung Daud tidak murni. Tadi pagi saya katakan rupanya selama ini Ahitofel pakai topeng. Buktinya apa? Ketika Daud memiliki satu jabatan, ketika Daud jaya, ketika Daud raja, dia begitu mendekat, dia begitu senang, dia mendukung kepada Daud, saudaraku. Bahkan menjadi penasehatnya. Tetapi ketika Daud sementara terpuruk, dia harus menjadi pelarian, saudaraku. Mestinya Ahitofel kalau benar-benar memiliki ketulusan menjadi sahabat sejatinya Daud, dia harus ikut suka dukanya, harus ikuti. Tetapi faktanya kita lihat apa yang dilakukan oleh Ahitofel. Ketika Daud terpuruk, dia justru bergabung dengan lawan Daud. Menjadi pelajaran kita yang kedua. Ketika Tuhan izinkan kita mungkin mengalami keterpurukan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kegagalan. Di situ kita bisa melihat kualitas orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara sementara jaya, kalau saudara sementara punya jabatan, banyak orang yang mendukung kita, saudaraku. Orang baru kenal sekalipun dia menganggap saudara. Oh, dia saudara saya loh. Padahal baru kenal sekali. Karena apa? Dia orang hebat, dia orang sukses. Tapi coba, ketika kita terpuruk, apakah orang-orang yang selama ini mendukung kita, yang selama ini bergabung dengan kita, yang selama ini mensupport kita, juga tetap ada sekitar kita? Nah ini, kiranya jemaat GPD Bukit Sion tidak punya mental seperti Ahitofel. Amin, saudara. Amin. Jangan sampai kita punya mental seperti Ahitofel. Ketika Daud punya posisi, ketika dia menjadi seorang raja, Ahitofel begitu dekat dengan Daud, bahkan menjadi penasehat Daud. Tetapi ketika Daud terpuruk, saudaraku, bukannya memberikan penghiburan, bukan memberikan kekuatan, tetapi justru Ahitofel berpihak kepada lawan Daud. Nah ini yang sungguh sangat mengerikan, saudaraku. Jadi ini maksud yang kedua, ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Kita mengalami benturan demi benturan atau mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan. Yang pertama, Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas kita sebagai murid Yesus, sebagai anak Yesus yang sejati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Tuhan izinkan kita mengalami keterpurukan, kita mengalami kegagalan barangkali. Mungkin lebih kasarnya kita mengalami kebangkrutan, jalan buntu. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, oh ternyata ketahuan topengnya. Selama ini dekat dengan aku, rupanya ada maksud. Oh ketahuan sekarang,
selama ini mendukung aku karena aku lagi jaya, karena aku lagi punya jabatan. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa, satu persatu permisi meninggalkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan Ahitofel. Sekali lagi jangan sampai kita punya mental seperti Ahitofel. Karena apa? Yang dikategorikan sahabat, saudaraku, apalagi sahabat sejati, maka apapun sahabat kita mengalami keterpurukan atau lagi sukacita, kita turut bersukacita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi kasih seorang sahabat itu setiap waktu. Kasih seorang sahabat itu setiap saat. Kasih seorang sahabat itu tidak melihat keadaan. Entah orang itu lagi jaya atau lagi turun. Entah orang itu lagi sukses atau lagi gagal. Orang yang kasihnya yang bagus, saudaraku, dia tidak melihat semuanya itu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Jadi dua ini yang saya sampaikan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Dua ini renungkan baik-baik. Ya. Yaitu Tuhan sementara menguji kualitas iman kita. Apakah di tengah-tengah keterpurukan kita tetap setia sama Tuhan atau tidak. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi menyalahkan Tuhan. Mulai membanding-bandingkan. Tuhan, aku sudah setia loh Tuhan. Aku sudah terlibat dalam pelayanan loh Tuhan. Aku sudah setia dan jujur mengembalikan milikmu loh Tuhan. Kenapa? Nah ini. Doa-doaku tidak dijawab. Kenapa masalah ini silih berganti? Kenapa aku mengalami pengalaman-pengalaman? Sering saudaraku, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita yang kita lihat kulitnya saja. Padahal di balik semuanya itu ada sesuatu yang luar biasa dan maksud Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Nah sekarang kita akan melihat. Jadi yang pertama tujuannya agar Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas kita. Apakah kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati atau tidak. Dan yang kedua, Tuhan izinkan kita mengalami keterpurukan barangkali, kegagalan barangkali. Dengan begitu kita bisa melihat keadaan atau kualitas orang-orang di sekitar kita. Apakah dia benar-benar selama ini murni mendukung kita atau hanya bisa mau mendukung saat kita berhasil. Kalau kita gagal lari. Nah, itu yang kedua. Nah sekarang kita akan melihat saudaraku kualitas daripada Daud. Dan ini perlu kita teladani. Saudara perhatikan tadi. Bagaimana dia telah dikudeta oleh Absalom anaknya sendiri. Dia telah dikhianati oleh Ahitofel, penasehatnya sendiri, orang kepercayaannya sendiri. Tetapi kita lihat, walaupun Daud mengalami pengalaman ini, kalau saudara baca baik-baik, dia tidak marah. Ya, dia tidak marah. Semuanya serahkan sama Tuhan. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat ketika Daud tinggalkan Yerusalem untuk menghindar dari kejaran Absalom, ada seorang yang bernama Simei. Dia dari keluarga Raja Saul. Sebaiknya kita akan baca ayat ini. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus menerus mengutuk. Saudara, makin lengkaplah penderitaan Daud. Dia sudah dikudeta oleh anaknya sendiri.
Dia sudah dikhianati orang kepercayaannya sendiri. Tiba-tiba ketika dia turun, saudaraku, berjalan ke lembah Kidron. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Simei. Bukannya menghibur, kasihan rajaku. Bukannya memberikan kekuatan, bukannya memberikan kata-kata dorongan. Tetapi Alkitab tadi mengatakan Simei justru mengutuki Daud. Simei justru mengata-ngatai Daud. Wow, saudara. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Daud. Bahkan ayat yang ke-6 di sana mengatakan, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Bukan cuma dikata-katai, bukan cuma dikutuki. Tetapi ini Simei, saudaraku, melempari Daud dengan batu. Wow. Tetapi kita perhatikan, dan dalam kondisi seperti itu, panglimanya Daud, yaitu Abisai, hatinya panas. Dia langsung ambil pedang, mau potong ini Simei, saudaraku. Karena sudah tidak tahan ini, melihat ini Simei ini begitu lancang, begitu berani mengutuki Daud, mengata-ngatai Daud, bahkan melempari Daud dengan batu. Tetapi kita lihat apa yang diucapkan Daud. Ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 16 ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, yaitu Abisai? Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Wow, saudara. Mungkin kita, jujur saja, kita belum mampu sampai di tingkat ini, saudara. Ya. Tetapi ini firman datang kepada kita untuk mengajar kita. Amin, saudara. Bayangkan kalau seandainya hidup kita atau diri kita tempatkan posisi kita kepada tempat Daud, saudara. Anak sendiri mengkudeta kita. Anak yang kita bangga-banggakan. Anak yang kita besarkan dengan memiliki satu harapan, memiliki satu impian. Nanti anak-anak kita dapat menghibur kita, dapat memberikan kekuatan ketika kita lemah. Ternyata mengkudeta kita sendiri. Tentu kita sangat kecewa dengan anak kita, saudaraku. Begitu juga dengan orang yang selama ini kita andalkan. Orang yang selama ini kita percayai. Ternyata justru kelihatan belangnya. Dan ini orang biasa. Simei yang tidak masuk hitungan. Bahkan Abisai mengatakan Simei itu seperti anjing mati. Itu berani sekali mengata-ngatai Daud. Berani sekali mengutuki Daud, saudaraku. Tetapi kita lihat, sekali lagi kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak marah. Daud tidak marah. Sekali lagi saudaraku, mungkin rasanya kita tidak mampu ya. Rasanya kita tidak mampu. Tetapi izinkanlah firman Tuhan ini datang kepada kita. Saudaraku, izinkanlah firman Tuhan ini kita datang kepada kita. Untuk belajar daripada firman Tuhan, saudaraku. Untuk belajar daripada firman Tuhan ini. Walaupun itu mungkin itu seandainya itu terjadi, itu rasanya berat tetapi kita mau belajar. Amin, saudara. Amin. Berat ya. Berat ya, mau ngomong amin aja berat. Tetapi kita mau belajar dari hal ini. Sekali lagi jujur saja, kalau ini terjadi kepada kita, sering kita lebih mengedepankan emosi. Kita sering mengedepankan perasaan. Padahal saudaraku, padahal
Semua itu Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan. Amin saudara. Ada maksud Tuhan. Supaya apa? Agar kita benar-benar menjadi murid Yesus yang sejati. Dan bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalaskan yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah ini kuncinya. Ini kuncinya. Kenapa Daud tidak marah? Padahal dia sudah dikutuki. Padahal dia sudah dikata-katai. Bahkan dilempari batu oleh Simei. Tetapi kenapa dia tidak marah? Justru yang marah panglimanya sendiri. Karena apa? Ini saudaraku. Dia punya keyakinan. Bahwa bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Nah ini. Dasar inilah yang membuat Daud tidak marah saudaraku kepada Simei. Bahkan melarang Abisai untuk memenggal kepalanya daripada Simei. Sebetulnya bisa saudaraku. Daud bisa memerintahkan siapa saja untuk membunuh Simei. Bisa karena dia punya kekuasaan. Tetapi Daud tidak melakukan semuanya itu karena apa? Dia punya kesadaran. Jangan-jangan Simei itu ngomong mengutuki aku. Jangan-jangan mungkin itu diperintahkan oleh Tuhan. Wow. Oh saudara. Kesadaran inilah yang sulit ditemukan. Anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Sekali lagi ketika orang lain mengutuki kita. Ketika orang lain mengata-ngatai kita saudaraku. Sering yang muncul pertama itu emosi kita. Itu masuk di dalam perasaan kita lalu digodok dan akhirnya kita marah. Tetapi kita lihat kuncinya. Mungkin orang itu memang ngomong kasar sama aku. Mungkin orang itu memfitnah aku. Mungkin orang itu sudah mengutuki aku. Mungkin disuruh Tuhan. Kutuki pendeta Rudi. Fitnah Pak Marlon. Contoh. Fitnah Pak Yusuf. Mungkin saudaraku. Jadi ketika kesadaran ini ada pada kita. Mungkin spontan kita bisa emosi ketika kita mendengar semuanya itu saudaraku. Tetapi ketika kita punya prinsip jangan-jangan Tuhan menyuruh dia untuk mengutuki aku. Ketika prinsip ini ada di dalam kehidupan kita. Maka kemarahan itu akan spontan langsung cepat turun saudara. Karena apa? Semua seizin Tuhan. Amin saudara. Semua sepengetahuan Tuhan. Kenapa? Hidup kita ini dalam kendali Tuhan saudaraku. Dasar inilah yang membuat Daud tidak marah. Karena apa? Sekali lagi. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara amin? Bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Tentu saudara ingat kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian. Bagaimana ketika Yusuf masih muda saudaraku. Dia menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya. Bahwa satu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Bahwa satu saat saudara-saudaranya akan sujud, akan menyembah kepada Yusuf. Dan itu membuat saudara-saudaranya marah. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Yusuf dimasukkan ke sumur. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Jubah yang maha indah dirobek oleh saudara-saudaranya. Jubahnya Yusuf, jubah berbicara tentang harga diri. Jubah berbicara tentang nama baik. Jubah berbicara tentang reputasi baik. Semuanya dihancurkan oleh saudara-saudara Yusuf. Belum cukup penderitaan Yusuf. Yusuf akhirnya dijual.
dan akhirnya sampai di Mesir. Dia berpikir, mereka berpikir, saudara-saudaranya berpikir, pasti mimpi-mimpinya itu gagal total. Tetapi saudara perhatikan, bagi Tuhan tidak sulit. Sehingga di dalam kitab Kejadian yang pasal terakhir di sana mengatakan, kamu telah mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Amin saudara. Jadi kalau kita punya kesadaran akan hal ini saya khotbah ini sangat memberkati saya pribadi saudaraku. Saya akhir-akhir ini juga mengalami banyak pergumulan. Kalau saudara punya kesadaran akan hal ini, ketika saudara mendengar suara-suara sumbang, suara-suara negatif, suara-suara yang melemahkan kita. Tetapi ketika kita punya kesadaran, mungkin orang itu ngomong disuruh Tuhan. Lalu kesadaran yang kedua, bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Saya yakin dan percaya kita tidak akan marah. Amin saudara. Saya yakin dan percaya kita tidak akan marah. Kita lihat di sana dan kenyataannya betul saudaraku. Saudara-saudara Yusuf mereka-reka yang jahat. Tetapi faktanya apa? Yusuf justru menjadi perdana menteri. Yusuf justru menjadi orang hebat di Mesir ini saudara. Ayo, mungkin di hari-hari ini saudara mengalami pengalaman sungai Kidron. Saudara mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Ingatlah firman hari ini. Yang pertama, Tuhan izinkan, Tuhan luaskan semuanya itu. Karena Tuhan ingin melihat apakah saudara dan saya benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Tuhan izinkan semuanya itu, ya tolong amankan. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu, Tuhan ingin melihat, kita bisa melihat apakah kualitas orang-orang di sekitar kita yang selama ini mendukung kita, tetap mendukung kita sementara kita terpuruk. Ayo saudara, kita mau belajar. Itu kita bisa lakukan. Kalau kita punya kesadaran, hidupku dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Hidupku dalam kendali Tuhan. Suara-suara sumbang yang kita dengar saudaraku. Itu akan berlalu ketika kita punya prinsip. Mungkin orang itu ngomong disuruh Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, bagi Tuhan tidak sulit mengubah kutuk menjadi berkat. Mengubah sesuatu rencana untuk menjatuhkan kita. Tuhan bisa rubah, justru itu bisa mempromosikan kita. Amin saudara. Amin, saudara yakin? Saudara yakin? Amin. Nah, untuk itu ayo sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi kalau Tuhan izinkan kita melewati pengalaman sungai Kidron. Mungkin penghasilan menurun. Atau dan sebagainya saudaraku, kita dikhianati, kita dipermalukan. Masihkah kita bisa berkata semua itu diizinkan Tuhan? Wow, semua itu diizinkan Tuhan. Tujuannya sekali lagi apa? Untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan kesetiaan kita. Untuk memurnikan ketaatan kita. Dan Tuhan ingin melihat apakah kita pengikut Yesus yang sejati atau tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian sementara saudara menyanyikan pujian ini. Renungkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup ini. Sekali lagi saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Akan ada begitu banyak hal yang tidak kita duga akan terjadi dalam hidup kita. Akan banyak hal-hal yang akan muncul dalam hidup kita. Tetapi izinkanlah firman Tuhan kali ini memberikan penguatan. Ya, memberikan kalau sesuatu terjadi nantinya dalam hidup kita, aku tahu bagi Tuhan tidak sulit. Orang lain boleh mereka-reka yang jahat. Orang lain boleh punya rencana yang tidak baik dalam bisnisku, dalam hidupku.
Tapi ketika kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, bagi Tuhan tidak sulit merubahnya untuk kebaikan kita, untuk berkat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, 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 yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Mari saudara, dengan kasih Kristus saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, sebelum saudara tinggalkan tempat ini, kembali renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin selama ini ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, kita dikecewakan, kita dipermalukan, lalu spontan kita langsung marah. Saudara, itu sebuah kesalahan. Padahal di balik semuanya itu ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas kesetiaan kita, kualitas kemurnian, kekristenan kita. Dan yang kedua, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, apakah benar-benar tulus, murni di dalam mendukung kita atau tidak. Saat Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan yang kedua, mari ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yakini itu sepengetahuan Tuhan, itu setahu Tuhan, dan bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya, merubahnya, mendatangkan berkat
bagi saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu, dengan kasih Bapak Yusuf membawa kita dalam doa. Pandang wajah-Mu Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah